عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita, yang dengan nikmat Islam Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita berarti dan bermakna. Kita menyadari tujuan hidup kita, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini, kita tahu apa yang harus diprioritaskan di dalam kehidupan. Dan seorang muslim menjadikan kehidupan itu adalah sebagai investasinya untuk kehidupan akhirat, karena kita menyadari bahwa fase yang kita jalani ini bukanlah akhir perjalanan. Namun disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita menebar benih, disinilah kita berbuat kebaikan dan kebajikan, bersabar di dalam ujian dan cobaan, bertaubat dari kesalahan dan dosa. Dan nanti setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kita akan menghadapi atau mendapatkan semua balasan dari apa yang kita perbuat di kehidupan dunia. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kendaraan kita untuk mengisi kebaikan-kebaikan itu adalah waktu yang Allah berikan kepada kita, siang dan malam. Ibadah yang kita lakukan di siang hari dan juga ibadah yang kita lakukan di malam hari. Oleh karena itulah para orang-orang saleh, mereka dari generasi zaman para nabi dan para rasul, mereka menjadikan malam mereka sebagai bagian di dalam bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu menjadi ibadah terbaik mereka. Mereka melaksanakan sholat malam, dan itu menjadi kebiasaan orang-orang saleh terdahulu, perdagangannya orang-orang beriman. Karena di waktu malam seorang mukmin berduaan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tentang kondisi dan keadaannya, mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepadanya akan karunia-Nya. Mereka berdiam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk mengharapkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, dan berlindung dari segala keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya di surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Pinggang mereka, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini di antara sifat para kekasihnya bahwa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah mereka adalah qiyamul lail, salat malam. Mereka beribadah kepada Allah khaufan wa tama'a. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa, beribadah kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan berharap. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, berharap akan rahmat dan kasih sayang-Nya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka pun menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Setelah Allah menyebutkan tentang sifat ini, Allah menyebutkan imbalan yang Allah bagikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka, segala keindahan-keindahan yang disembunyikan bagi mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan di ayat berikutnya ini, di ayat ke-17, terkait dengan imbalan, balasan yang Allah sediakan
bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa harap dan takut. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka balasan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surga, a'addallahu lil muttaqina fil jannah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa di surga itu nikmat yang tidak pernah dilihat mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan tidak pula bisa dijangkau oleh hayalan mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih detail di dalam ayat yang lainnya di surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahu kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di surga-surga, fi jannat, di kebun-kebun, wa uyun, dan mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Dan Allah menyebutkan kenapa mereka bisa mendapatkan segala kenikmatan ini. Mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka dengan mata air yang luar biasa di surga. Yang jannat, disebutkan jannah ini artinya suatu kebun yang sangat rindang. Karena begitu rindangnya membuat orang yang di luar surga tidak bisa melihat begitu besar dan begitu mulianya keindahan, kenikmatan yang ada di dalamnya. Bagaimana tidak, Nabi SAW menyebutkan di antara salah satu pohon di surga saja yang disebut dengan tuba. Ada salah satu pohon di surga yang teduhnya yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah fi wa dhillim mamdud, dan naungan yang tidak ada putus-putusnya. Naungannya saja dari satu pohon ini, jika ada orang berjalan di bawahnya 700 tahun dengan berkuda dengan kecepatan yang tinggi, belum keluar dari bawah teduhnya naungan pohon tersebut. 700 tahun berkuda tidak akan keluar dari naungan pohon itu. Mereka berada di dalam nikmat yang seperti ini. Allah sebutkan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya dahulu mereka, ketika mereka masih hidup, mereka muhsinin. Mereka selalu berbuat ihsan. Mereka selalu berbuat baik. Dan kita tahu ihsan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah level tertinggi di dalam keimanan. Ketika seseorang berbuat ihsan, dia selalu menjadikan hidupnya ini adalah investasi untuk akhiratnya. Dia selalu menjalani hidup ini dengan meyakini, dengan berjalan di dalam kehidupan seakan-akan dia melihat Allah. Jika dia tidak sampai pada level itu, dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sebagian dari waktu malam mereka terjaga, mereka tidak tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Di waktu sahur mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, kabadul lail wa maddu salata ila sahar. Mereka menghidupkan malamnya. Mereka berjuang melawan hawa nafsunya di waktu malam dengan beribadah kepada Allah. Mereka panjangkan salatnya sampai sahur. Ketika itu pun, setelah itu pun mereka duduk berdoa kepada Allah dengan tenang dan kemudian mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama orang-orang yang berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, sajidan wa qa'ima, dia sujud dan dia berdiri, dia beribadah kepada Allah di waktu malam. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Mereka mengkhawatirkan, mereka takut akan akhirat dan berharap akan rahmat Tuhannya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Penggalan ayat ini ikhwah fillah sering kita dengarkan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Penggalan ayat ini sering kita dengarkan. Tapi keseluruhan ayat itu menyebutkan bahwa konsekuensi ilmu itu ibadah. Konsekuensi ilmu itu amal. Bukanlah orang dikatakan berilmu, dia tahu tentang banyak hal, tapi amalannya tidak seperti orang yang berilmu. Ini bukanlah orang yang berilmu. Orang yang berilmu, dia menjalani konsekuensi ilmunya.
Yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Mereka takut akan akhirat. Mereka berharap akan rahmat Tuhannya. Orang yang takut akan balasan yang buruk di akhirat, maka dia akan berbuat sebaik-baiknya di dunia. Mereka tidak akan cari-cari masalah di dunia dengan menimbulkan banyak konsekuensi maksiat dan dosa bagi dirinya, apalagi terkait dengan orang lain. Dan di samping itu dia yarju rahmata rabbi, berharap akan rahmat Tuhannya. Maka itulah yang menyebabkan tidak samanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Namun sebaliknya, ketika orang berilmu, berbuat, beramal, bersikap seperti orang tidak berilmu, pada hakikatnya bukanlah dia orang berilmu. Konsekuensinya ilmu adalah amal. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang memiliki hati nurani. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengingatkan di dalam salah satu sabdanya dalam Jami' At-Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, "Alaikum biqiyamil lail." Kata Nabi SAW, hendaklah kalian menjaga salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena salat malam itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Salat malam itu mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian. Wa makfaratun lisayyi'at, dan menutupi keburukan-keburukan. Wa manhatun lil itsm, dan mencegah dari perbuatan dosa. Kita melihat dalam hadis ini ikhwafillah, pertama pesan Rasulullah SAW, wasiat beliau, alaikum biqiyamil lail, jagalah salat malam. Seseorang yang benar cintanya kepada beliau, maka dia akan menjaga wasiat beliau SAW. Dan Nabi SAW menyebutkan fa innahu da'bus salihin qablakum, bahwa salat malam ini kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ini menunjukkan ibadah qiyamul lail bukan hanya dilakukan oleh umat Muhammad SAW saja, tapi dilakukan oleh orang-orang saleh dari umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya semua nabi dan para rasul. Mereka yang saleh, mereka membiasakan kebiasaan ini, yaitu qiyamul lail. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa jika orang merasa dirinya saleh, tapi dia tidak melakukan kebiasaannya orang saleh, maka bukan orang saleh. Ketika kita mengharap untuk menjadi orang saleh, lakukan kebiasaan orang saleh. Apa itu kebiasaannya? Di antaranya qiyamul lail, salat malam. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian. Wa makfaratun lisayyi'at, menutupi keburukan-keburukan. Wa manhatun lil itsm, dan mencegah dosa. Apa maksudnya makfaratun lisayyi'at, menutupi keburukan-keburukan ini? Karena setiap kita berbuat maksiat dan dosa, tidak mungkin sesoleh apapun seseorang tidak memiliki dosa. Namun kita berharap kepada Allah supaya dosa-dosa itu ditutupi. Ditutupi dari makhluk, ditutupi dari kita, terutama nanti ketika kita di yaumul hisab. Agar aib ini ditutupi dari orang lain. Dan di antara maslahatnya qiyamul lail, ketika seseorang terbiasa dia melakukan amalan-amalan rahasia antara dia dengan Allah, Allah pun merahasiakan dosa-dosanya dari manusia. Karena dia punya rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun lil itsm, dan mencegah dari perbuatan dosa. Artinya orang yang terbiasa melakukan qiyamul lail akan memiliki furqan di dalam hatinya. Karena ini di antara anugerah yang Allah berikan kepada dia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kepekaan untuk menghindari dosa-dosa, kepekaan dan kemampuan untuk mencegah dirinya dari terjerumus ke dalam maksiat. Karena orang yang pandai atau yang terbiasa melaksanakan ibadah yang merupakan muraqabah, yang menimbulkan sifat muraqabah di dalam hatinya. Dia bangun sholat malam, dia tahu walaupun tidak ada seorang pun dari keluarganya yang tahu ibadah yang dia lakukan, dan dia yakin bahwa apa yang dia lakukan dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, dicatat oleh para malaikatnya, maka kebiasaan ini akan membuat dia memiliki kepekaan untuk merasa terus diawasi oleh Allah. Mencegah dia, akan memudahkan dia untuk mencegah dirinya dari berbuat maksiat dan dosa. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau menyampaikan, inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha
A'addahallahu liman at'amat ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa shalla wan nasu niyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga ada tempat-tempat yang tinggi. Kata ghuraf atau jamak dari ghurfah, ini adalah istana-istana yang tempatnya sangat tinggi di surga. Begitu mewahnya, sangat tinggi, yura zahiruha min batiniha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa segala sesuatu kenikmatan yang ada di luar surga, di luar istana ini, semuanya bisa diakses, bisa dilihat dari dalam surga. Demikian pula sebaliknya, wa batinuha min zahiriha. Orang yang di luar istana ini bisa melihat segala kemewahan yang ada di dalam istana tersebut. A'addahallah, Allah sediakan istana ini. Kita tahu ikhwatal iman, kaca itu belum ada di zaman Nabi SAW. Tapi Nabi SAW menggambarkan seperti ini, tapi mungkin visualisasi kita, oh ini istana yang mungkin terbuat dari kaca yang demikian mewahnya. Namun seringkali juga ketika seseorang berada di tempat yang seperti itu, walaupun kaca yang mengelilingi bangunan itu, dia masih terpisah. Dia tidak merasakan suhu, suasana, kenikmatan, mungkin kicauan burung dan lain sebagainya, suara air yang mengalir ketika dia di dalamnya. Tapi tidak dengan nikmat surga ini, tidak dengan istana-istana surga ini. Dan Nabi SAW menyampaikan, a'addahallah, surga yang seperti ini, istana yang mewah ini disediakan oleh Allah liman at'amat ta'am, bagi orang yang suka memberi makan. Wa alanal kalam, bagi orang yang suka lemah lembut di dalam berbicara. Wa taba'as siyam, bagi orang yang sering membiasakan puasa sunnah. Wa shalla wan nasu niyam, bagi orang yang menjalankan salat ketika orang sedang tidur. Ini diantara keutamaan qiyamul lail. Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi mereka istana-istana termewah di surga. Dan ikhwatal iman, bahkan malaikat Jibril alaihi salam pernah sekali waktu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan pesan kepada beliau. Sebagaimana dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Muhammad. Dan beliau berkata, wahai Muhammad. Dan pesan ini untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk kita umatnya. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ini wasiat yang luar biasa dari malaikat Jibril alaihissalam yang harus kita hafal dan harus kita jadikan sebagai misi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, hiduplah semau-maumu, namun sadari kamu bakal mati. Terserah, kamu mau bertindak apapun ketika kamu hidup silahkan, tapi sadari kamu bakal mati. Ketika mati, maka kata malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta, beramallah semaumu, berbuatlah sesukamu. Fa innaka majziyun bihi, tapi yakini kamu bakal dibalas terhadap apa yang kamu perbuat. Ini mengingatkan kepada kita ya ikhwatal iman, yang hidup bakal mati, yang berbuat akan menanggung konsekuensi apa yang dia perbuat. Ketika dia menyadari itu, dia tidak akan semena-mena, tidak akan semau-maunya. Dia sadar bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Ketika dia tidak mendapatkan konsekuensi itu sekarang, dia bisa lolos dari semua jeratan hukum di dunia. Dia tidak akan lolos dari kematian. Dia tidak akan lolos dari hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah semau-maumu. Cintailah siapapun yang kamu ingin cintai. Tapi yakini suatu saat kamu akan meninggalkannya. Pasti. Mau kita sangat luar biasa cinta kita kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, kepada apapun itu, bahkan terhadap jabatan, fa innaka mufariquhu, kamu bakal meninggalkannya. Pasti. Kita yang meninggalkannya atau mereka yang meninggalkan kita. Namun orang yang beriman, dia tahu bahwa semua perubahan hidup, semua fase kehidupan ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat dia tidak semena-mena di dalam menjalani hidup, tidak semau-maunya ketika berbuat dan bertindak. Dan dia ketika dia mencintai sesuatu, memiliki sesuatu yang dia cintai saat ini, dia sadari bahwa ini amanah dan titipan.
dia akan dihisab oleh Allah tentang ini. Maka dia akan menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia sholat malam. Ketika dia sholat malam itu syaraf, kemuliaan seorang mukmin. Karena ikhwatal iman, kemuliaan itu bukan pengakuan dari manusia. Kita melihat kemuliaan itu ketika orang lain atau banyak orang memuliakan kita. Padahal pengagungan dan pemuliaan dari manusia, ketika manusia memuliakan seseorang, itu seringkali mereka cuman lip service saja. Cuman sekedar apa yang mereka ucapkan di lisannya. Di hatinya belum tentu seperti itu. Seringkali mereka memuliakan seseorang hanya untuk mendapatkan apa sesuatu yang ada dari kita. Dia memuliakan kita mungkin karena mengharapkan posisi yang kita memegangnya. Atau mengharapkan harta yang sedang dia incar dari kita. Atau apapun itu. Tapi kemuliaan sejati ketika seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzuhu, dan kehormatan dan harga dirinya. Kehormatan dan harga diri seorang mukmin bagaimana? Istighna'uhu 'anil nas, ketika dia tidak bergantung kepada manusia. Kehormatan itu ketika dia tidak bergantung kepada orang. Bergantungnya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah dia memiliki kehormatan. Ketika dia melihat siapapun, melihat seorang di jabatan apapun itu, sekaya apapun orang itu, sebernilai apapun dia bagi seluruh manusia, tapi dia tidak punya harapan apapun dari orang-orang tersebut, karena di dalam hatinya harapannya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman. Salah seorang alim di dalam salah satu bait syairnya menyebutkan, idza mal lailu azlamaka baduhu fayusfiru anhumu wa hum ruku'u ataral khawfu naumahum faqamu wa ahlul amni minad dunya huju'u lahum tahta adh-dhalami wa hum sujudun aninun minhu tanfarijud dhulu'u. Ketika mereka di waktu malam, mereka membangunkan dirinya di waktu malam dan mereka pucat pasi di dalam keadaan rukuknya, rasa takut menghilangkan kantuk mereka, maka mereka berdiri ketika para pecinta-pecinta dunia sedang tertidur dengan pulasnya. Mereka di waktu malam mereka sujud, ada tangisan yang terdengar di dalam hati-hati mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat-surat pertama yang turun kepada beliau. Perintah-perintah yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam kecuali sedikit, setengahnya atau kurang dari itu sedikit, atau tambahkan dengannya, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Pesan ini kepada Nabi SAW, surat Al-Muzammil ini turun dua fase. Fase pertama, kalau antum membaca di dalam mushaf, surat Al-Muzammil ini 1,5 halaman. 1 halaman plus setengahnya di baliknya. 1 halaman depan ini turun setahun sesudahnya baru turun separuhnya. Penutupnya ini ayat terakhir, satu ayat yang hampir setengah halaman ini, turun setahun setelah turunnya ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Maka di dalam setahun ini ikhwatal iman, perintah bangunlah kamu salat malam kecuali sedikit, itu mengandung makna kewajiban. Sehingga para sahabat, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya yang masuk Islam di awal-awal Islam, mereka diwajibkan bagi mereka salat malam sampai setahun penuh. Sampai kemudian turunlah ayat terakhir dari surat As-Sajdah, di dalam surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan seterusnya, yang itu menurunkan level kewajiban menjadi sunnah. Yang menurunkan level wajib salat malam diturunkan menjadi sunnah. Dan di sini menyampaikan pesan kepada kita ya ikhwatal iman, bahwa Nabi SAW, demikian pula as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang pertama-pertama masuk Islam, mereka akan mengemban misi yang sangat berat, misi yang sangat besar. Misi ini
tidak akan bisa dipikul kecuali orang-orang yang memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa hebatnya dan besarnya. Dan di antara cara Allah Subhanahu wa taala menggembleng mereka agar memiliki jiwa yang kuat, memiliki iman yang kuat, memiliki ketangguhan yang luar biasa adalah melaksanakan sholat malam. Oleh karena itulah Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Oleh karena itulah para khulafaur rasyidin, para generasi-generasi pertama dari umat ini, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, mereka orang-orang terhebat dan terbesar yang pernah hidup di muka bumi ini, mereka tidak pernah meninggalkan sholat malam. Karena ini sebagaimana seorang yang melatih fisiknya untuk bisa mengangkat beban-beban berat, demikian pula ketika kita harus menghadapi beban-beban berat di dalam hidup harus memiliki jiwa-jiwa yang kuat. Di antara yang melatihnya adalah dengan qiyamul lail, dengan sholat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di waktu malam tahajudlah kamu. Salatlah malam, salatlah tahajud, nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah untukmu. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Al-Maqamul Mahmud, tempat yang terpuji ini dipahami oleh para ulama ada dua. Yang pertama adalah tempat terpuji yang memang ini adalah salah satu posisi tertinggi di surga yang disebut dengan Al-Wasilah. Adalah Al-Maqamul Mahmud, tempat terpuji. Yang kata Nabi SAW adalah hanya diberikan kepada satu orang saja. Dan beliau menyampaikan, akulah orangnya. Maka kata Nabi SAW, man sa'ala lil wasilah wajabat lahu syafa'ah. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah ini, ya, maka kita dianjurkan setiap selesai azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wab'athul maqamal mahmuda. Ya, kita minta kepada Allah, tempatkanlah Nabi Muhammad di tempat yang terpuji. Ya, itu al-wasilah. Barang siapa yang mendoakan seperti ini selesai azan, maka dia wajib mendapatkan syafaat Rasulullah SAW nantinya. Nah, ikhwatal iman, ini yang pertama. Al-Maqamul Mahmud adalah top level yang ada di surga. Tempat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tempatnya Nabi kita Muhammad SAW dan para istri-istri beliau. Kemudian Maqaman Mahmuda di sini dengan nakirah tanpa alif lam. Artinya semua kedudukan yang mulia. Kedudukan yang mulia yang bersifat umum, bukan hanya itu, tapi kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW di dunia. Tidaklah nama Allah disebut kecuali nama beliau disebut setiap azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di setiap syahadat kita mengucapkan tidaklah nama Allah disebut, maka juga nama Nabi kita Muhammad SAW juga disebut. Allah berfirman di dalam surat Ad-Duha, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Allah muliakan Rasulullah SAW. Bahkan itu membuat iri semua orang-orang di luar Islam. Ketika orang-orang Nasrani misalnya, mereka sendiri mengatakan di antara mereka, kalau ada seseorang pakai kaos, pakai tulisan, Jesus is a gay, Yesus adalah seorang gay misalnya, orang Nasrani akan santai. Ya, mereka nggak baper-baper amat dengan mengatakan Yesus adalah seorang gay. Tapi jangan mimpi memakai tulisan seperti itu dan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bakalan dia pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Ini bagaimana Tuhan mereka tidak seterhormat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar contoh saja ikhwatal iman bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk memuliakan beliau adalah dengan bagaimana beliau menghidupkan salat malam. Maka kita melihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau melihat salat malamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Salat malam sampai membengkak kakinya, berdiri lama, ruku lama, sujud lama sampai bengkak kakinya. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah, sedangkan semua dosamu yang lalu dan akan datang sudah dimaafkan oleh Allah. Kalau level ini, derajat ini Allah berikan kepada kita, mungkin sejadah kita nggak pernah pindah dari tempatnya.
Misalnya salah seorang di antara kita dikatakan kepadanya, sudah untuk kamu wahai fulan, dosamu yang lalu dan akan datang nggak kecatat. Clear, ahlul jannah. Masya Allah, nggak bakalan ke Nur Salma. Ya, nggak bakalan kita goyang tempat sejadah kita, udah diampuni. Tapi Nabi SAW sampai bengkak kakinya, Apa jawaban Nabi SAW? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Allahu Akbar. Beliau menunjukkan bahwa anugerah besar itu harus disyukuri. Nikmat besar itu harus disyukuri. Inilah pelajaran yang Allah berikan dan diajarkan oleh orang-orang saleh dari para nabi dan para rasul. Ya, Allah firmankan kepada Nabi Daud, "I'mal ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Wahai keluarga Daud, wahai Daud dan keluarganya, bersyukurlah kalian. Karena sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Bahwa ketika kita merasakan di hidup kita ini nikmatnya ditambah oleh Allah, maka harusnya ibadah pun ditambah. Harusnya begitu. Karena tambahan nikmat harus tambah syukur. Di antara bentuk syukur terbaik adalah qiyamul lail. Insya Allah pada kajian berikutnya kita masih akan membahas bagaimana sholat malamnya Rasulullah SAW. Dan bagaimana juga orang-orang saleh terdahulu membagi malamnya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyebutkan, aku tidak mendapati ibadah yang lebih mulia setelah menjalankan kewajiban seperti sholat malam. Kemudian ada orang bertanya kepada beliau, ma balul mutahajjidina ahsanun nasi wujuhan. Kenapa orang yang suka sholat tahajud mukanya bersih-bersih, mukanya begitu mulianya, begitu bersinarnya? Kata beliau, li'annahum khallu birrahmani fa'albasahum min nurihi. Kata beliau, karena mereka sering berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, maka Allah sematkan bagi mereka sebagian dari cahayanya. Maka Allah membuat wajah-wajah mereka bercahaya dan bersinar. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan mengkaji tentang apa yang memudahkan seseorang untuk bisa sholat malam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.